Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifatul Ulia dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kekuasaan Turki Utsmani. Jadi masa kekuasaan Turki Utsmani itu berawal setelah runtuhnya salah satu pilar Islam, yaitu pada masa Khalifah Abbasiyah di Baghdad, yang runtuh akibat serangan tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi. Pada saat itu kekuasaan politik menurun secara drastis, lalu wilayah-wilayahnya pun hancur dan saling memerangi. Keadaan pun makin kacau setelah datangnya Timur Leng yang bertujuan untuk memerangi kekuasaan-kekuasaan Islam di negara lainnya. Tapi kekacauan ini tidak berlangsung di seluruh dunia karena masih ada beberapa pilar Islam yang melanjutkan kekuasaannya, seperti salah satunya adalah kekuasaan Islam di Turki. Kekuasaan Islam di Turki ini lebih tepatnya di sebelah utara Khorasan terdapat sebuah perkumpulan besar yang masuk Islam bernama Turkistan. Adapun suku Kayi yang merupakan salah satu suku di antara perkumpulan besar tersebut yang dipimpin oleh Sulaiman Syah memutuskan untuk hijrah ke Anatolia dan menyeberangi sungai. Namun sebelum sampai di sana, pemimpinnya yaitu Sulaiman Syah telah terlebih dahulu meninggal karena terbawa arus saat menyeberangi sungai tersebut. Setelah Sulaiman Syah meninggal, kelompok suku Kayi pun terbelah menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang ingin balik ke kota asalnya. Yang kedua, kelompok yang ingin melanjutkan perjalanannya. Kelompok yang ingin melanjutkan perjalanannya itu pun dipimpin oleh Ertugrul yang merupakan anak dari Sulaiman. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, mereka pun sampai di Anatolia. Setelah sampai di sana, mereka pun bergabung dengan Sultan Alauddin II dari Saljuk yang pada saat itu sedang melakukan peperangan dengan Bizantium. Pada peperangan itu pun dimenangkan oleh Sultan Alauddin atas bantuan dari suku Kayi. Atas jasa baik tersebut, Sultan Alauddin menghadiahkan kepada Ertugrul dan sukunya sebuah tanah atau sebidang tanah di Asia Kecil sebelah Bizantium. Pada tahun 1258, Ertugrul dinyatakan meninggal dunia dan kekuasaannya digantikan oleh Utsman, yaitu anaknya. Atas kesetiaan Utsman kepada Sultan Alauddin, beliau pun memberikan gelar bey kepada Utsman, serta Utsman diperbolehkan menggunakan mata uangnya sendiri dan namanya pun disebutkan setiap khutbah Jumat. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin pun terbunuh. Setelah Sultan Alauddin meninggal dan tidak ada penggantinya yang pas untuk menggantikannya, Utsman memanfaatkan kesempatan ini untuk menyatakan dirinya sebagai Padishah Al-Utsmaniyah atau Raja Besar Keluarga Utsman. Setelah kejadian itu pun berdirilah kerajaan Turki Utsmani di Turki. Yang pemimpin pertamanya adalah Utsman. Pada masa jabatannya atau pemerintahannya, Utsman telah melakukan perubahan seperti perluasan wilayah Islam, melakukan peperangan. Ia pun mampu merobohkan Bizantium dan menaklukkan kota Broesa lalu dijadikannya ibu kota. Adapun khalifah yang kedua adalah Orkan. Pada masa jabatannya pun Orkan mampu memperluas wilayah Islam, membangun kekuatan militer yang kuat dengan lambang bulan sabit dan pedang Zulfikar yang berwarna merah. Lalu beliau pun juga membangun akademik-akademik pendidikan serta masjid-masjid. Secara umum, para khalifah-khalifah Turki Utsmani memanfaatkan masa jabatannya untuk memperluas wilayah Islam serta memperkuat kemiliterannya dan organisasi-organisasi politiknya. Seperti pada zaman Murad I, kekacauan pun mulai terjadi karena adanya penyerangan dari bangsa Kristen Eropa yang dipimpin oleh Paus.
Namun Sultan Bayazid I atau Khalifah setelah Murad I mampu menghancurkan bangsa Kristen Eropa tersebut. Walaupun sempat mengalami kekalahan dan kehancuran pada saat Bayazid I terbunuh oleh serangan Timur Leng, tetapi keadaan pun semakin membaik atau perlahan-lahan membaik pada saat Sultan Muhammad I dan dilanjutkan usahanya oleh Sultan Murad II. Pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Muhammad II, kerajaan Konstantinopel berhasil ditaklukkan dan kaisarnya berhasil dibunuh. Oleh karena itu, Sultan Muhammad II diberi gelar Al-Fatih atau penakluk. Jadi masa kejayaan Turki Utsmani itu, masa puncak-puncak kejayaannya itu pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan dari corak-corak budayanya pun, kerajaan Turki Utsmani mengambil dari beberapa negara seperti Persia, Bizantium, dan bangsa Arab. Dari bangsa Persia, mereka mengambil beberapa pelajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Dari bangsa Bizantium, mereka mengambil dan menyerapi ilmu-ilmu tentang keorganisasian, kemiliteran, dan pemerintahannya. Dan dari bangsa Arab, mereka mengambil pelajaran tentang sosial budaya, lalu keilmuannya, mempelajari huruf-hurufnya, ekonominya. Mereka lebih cenderung mengikuti bangsa Arab dalam kesehariannya. Dalam masyarakat Turki sendiri, agama itu berperan penting atau berperan besar dalam perkembangannya. Seperti tarekat-tarekat yang berkembang, yaitu ada tarekat Bektasi dan tarekat Maulawi. Tapi ilmu-ilmu pengetahuannya pun tidak terlalu berkembang secara drastis dan tidak terlalu menonjol. Dikarenakan para pemimpinnya itu lebih cenderung mempertahankan satu mazhab saja. Seperti contohnya Sultan Abdul Al-Hamid II yang fanatik sekali dengan aliran Asy'ariyah. Namun dalam bidang seni arsitekturnya, mereka tuh cukup terkenal seperti banyaknya bangunan-bangunan dan kaligrafi-kaligrafi yang indah. Contohnya Masjid Al-Muhammadi atau biasa disebut Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih. Lalu ada juga Masjid Agung Sulaiman. Lalu Masjid Abu Ayyub Al-Ansori yang dahulunya itu adalah Gereja Hagia Sophia. Dan ada juga pembangunan sekolah-sekolah, rumah sakit, jembatan-jembatan, jalanan, dan masih banyak lagi. Walaupun mereka maju dalam bidang kemiliterannya, tapi dalam ilmu pendidikannya kan mereka tidak terlalu maju ya. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya tentang faktor-faktor kemunduran dari Turki Utsmani. Jadi faktor kemunduran dari Turki Utsmani adalah lemahnya sultan-sultan setelah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan itu pada lemah dan mereka memulai kemundurannya pada abad 17 Masehi. Dan faktor-faktor kemunduran lainnya seperti banyaknya negara-negara Eropa baru yang bermunculan dan menurunnya tingkat kekuatan kemiliteran Turki Utsmani. Pada tahun 1924, kerajaan Turki Utsmani resmi dihapuskan dan digantikan dengan Republik Turki. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari masa kekuasaan Turki Utsmani ini, kita harus bisa menyimbangkan antara kekuatan militer dan perluasan ilmu pengetahuannya. Oke, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.